Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian akhir semester untuk materi determinan nomor 3. Nah, sebelum lanjut, tolong bantu subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Baik, nah di sini saya akan membahas materi tentang determinan, terutama aturan Cramer. Nah, tapi ada sedikit yang berbeda bahwa di sini kita harus mencari nilai K-nya dulu untuk menentukan apakah nantinya akan menghasilkan solusi tunggal, K hingga atau tidak punya solusi. Nah, misalkan soalnya seperti ini, diketahui SPL berikut, maka pastinya yang ditanyakan temukan K agar mempunyai solusi tunggal, kemudian banyak, kemudian tidak punya. Nah, di sini ada kata kunci temukan K sehingga solusi tunggal banyak dan tidak punya. Caranya bagaimana? Kita mencari K-nya dengan aturan determinan sendiri ya. Yang kita tahu adalah untuk mencari solusi tunggal maka determinannya tidak boleh sama dengan 0. Solusi tunggal determinannya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Sekarang kita cek apakah betul. Kita ambil koefisiennya, koefisien dari XK 1 di sini 1, K 1 di sini 1 1. Oke. Kita langsung cari K 1 1 1 K 1. Oh, di sini K ya. Z-nya di sini K pangkat 3 ditambah 1 tambah 1, kemudian dikurang di sini K ditambah K di sini tambah K, sehingga berapa? K pangkat 3 min 3K ditambah 2. Hasilnya berapa di sini? Diperoleh akar-akar persamaannya K min 1 pangkat 2 ya, karena di sini pangkat 3, berarti tinggal di sini 2, berarti ujungnya pasti 2. Oke. Nah, sekarang tadi persyaratannya nih, D tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita peroleh K min 1 pangkat 2 K plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilai K-nya berapa? K tidak boleh sama dengan 1 dan K tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk solusi tunggal. Bagaimana buktinya? Oke, kita buktikan. Misalkan kita ambil nilainya berapa? Tidak boleh sama dengan 1, tidak boleh sama dengan negatif 2. Kalau saya ambil misalkan K-nya sama dengan 2. Oke, kita langsung masukkan. Kita cari dulu determinannya. Karena untuk mencari solusi, misalnya di sini kita X, Y, Z, berarti nantinya dengan aturan Cramer, berarti kita mencari nilai X-nya sama dengan determinan X dibagi determinan matrik ya. Di sini kita tulis determinan A. Nah, sekarang kita cari determinan A-nya dulu. Determinan A-nya kita masukkan nilai K-nya 2, 1 1 1 2 1 1 1 2. Oke. Langsung kita cari. Di sini berapa? 8 ditambah 1 tambah 1. Dikurang di sini 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 10 min 6 sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari nilai dari determinan X. Masih ingat dengan aturan Cramer, kalau mencari determinan X-nya berarti variabel atau kolom X-nya diganti dengan konstanta. Langsung saja kita ganti dengan konstanta 1 determinan X ya.
1, 1, 1, kemudian yang kolom kedua tetap 1, 2, 1, kolom ketiga pun tetap. Oke, kita cari sama dengan di sini 1 saja, 4 ditambah 1 tambah 1 ya, kemudian dikurang 2 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 6 min 5 sama dengan 1. Tadi untuk mencari X nya, determinan X, atau langsung saya tulis simbolnya, determinan X dibagi determinan A. Determinan X nya berapa? 1. Determinan A nya berapa? 4. Sehingga hasil X nya ini adalah 1/4. Nah, cara ini digunakan yang sama untuk Y dengan Z. Baik, sekarang kita buktikan untuk yang Y. Determinan Y berarti 2, 1, 1. Yang kolom kedua kita ganti dengan konstanta, kemudian yang ini tetap. Oke. 4 ditambah 1 tambah 1 dikurang 1, kemudian ditambah 2 ditambah 2 ya. Hasilnya 6 dikurang 5 sama dengan 1, sehingga Y sama dengan determinan Y dibagi A sama dengan berapa? 1 dibagi 4 sama, tinggal Z nya. Determinan Z di sini 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 ya. Kemudian konstantanya tadi 1, 1, 1. Oke. 2, 1, 1, 1, 2, 1. Kita cari determinannya. 4, kemudian ditambah 1, tambah 1, kemudian dikurang 2, ditambah 2, ditambah 1. Ternyata sama. 6 min 5 sama dengan 1. Sehingga nilai dari Z adalah determinan Z dibagi determinan A. Berapa hasilnya? Hasilnya 1/4. Nah, jadi antara nilai X, Y, Z nya itu hasilnya sama. 1/4, 1/4, 1/4. Ya, ini dia solusi tunggal. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana untuk nilai K sehingga menghasilkan solusi banyak dan tidak punya solusi? Nah, sekarang kita punya nilai berapa tadi? K sama dengan 1, kemudian K tidak sama dengan min 2. Sekarang kita buktikan. Kalau misalkan K-nya sama dengan 1, kita ulangi. Misalkan X-nya K sama dengan 1. Berarti kita masukkan nilai 1 ini ke dalam matriks A-nya tadi. Determinan ya, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita cari determinannya. Hasilnya berapa di sini? 1 ya. Tambah 1 sudah kelihatan ya hasilnya. Berapa di sini? Hasilnya adalah 0. Nah, ketika dia 0, maka ini akan menghasilkan solusi tak hingga. Kenapa? Ketika kita mencari X, ya, ketika kita mencari X, maka yang digunakan adalah determinan X dibagi dari determinan A. Meskipun ini nantinya kita misalkan berapa? Dibagi 0, maka ini akan menghasilkan tak hingga. Nah, sekarang untuk ini berarti solusi tak hingga ya. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, misal K-nya sama dengan min 2. Apakah nanti akan menghasilkan tidak punya solusi? Baik, kita cari.
Berarti di sini kita masukkan min 2, 1, 1, kemudian di sini 1, min 2, 1, di sini 1, 1, min 2. Oke. Di sini langsung saja kita cari determinannya, min 2, 1, 1, 1, min 2, 1. Di sini berapa? Min 8, ya. Min 2, min 2, min 2, min 8, kemudian ditambah 1, kemudian di sini 1, kemudian dikurang min 2, min 2, min 2. Di sini berapa hasilnya? Min 6 dikurang min 6, hasilnya juga 0. Nah, sekarang apakah dia juga akan menghasilkan tidak punya solusi? Kita cek cara mencari X-nya. Berarti ganti X-nya, kolom X-nya dengan konstanta 1. Di sini 1, min 2, di sini 1, di sini 1, 1, min 2. Oke, kita cari determinannya. Sini berapa? Min 4, di sini positif 1, 0 ya. Kemudian dikurang di sini min 2 ditambah 1, di sini min 2, min 2 tambah 1, min 2. Berapa di sini? Min 3, kemudian di sini min 4 positif 1, min 3 ya. Min 2, min 2, min 4 tambah ini min 3, berarti di sini 0. Nah, lihat, perhatikan, untuk mencari X-nya berarti tadi X dibagi determinan A, sehingga X-nya 0 dibagi 0, maka dia tidak punya solusi. Jadi ketika apa dia tidak punya solusi? Ketika nanti hasilnya K-nya ini bernilai min 2. Oke, itulah kisi-kisi yang bisa kita bahas. Ini kisi-kisi terakhir ya, nomor 3 di determinan. Silakan disimak, diulangi dengan baik, dicermati. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.